Dan pemirsa, hari ini memang ada dua terdakwa, yaitu Putri Chandrawati dan juga Barada Richard Eliezer yang akan menjalani ataupun membacakan dupliknya. Kita akan langsung bergabung dengan mantan Hakim Agung 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Prof, sehat, Prof? Alhamdulillah, puji Alhamdulillah, ya. Tuhan. Sehat terus. Ya. Baik, Prof, mungkin ini yang menarik ya, Prof. Kalau kita lihat menjelang tuntutan begitu, menjelang vonis maksud kami, vonis dari majelis hakim begitu ya, dan sudah ada tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum seperti Barada Richard Eliezer 12 tahun. Nah, ada juga tekanan-tekanan dari masyarakat ataupun mungkin kita bisa katakan social justice begitu ya dari masyarakat. Nah, melihat ini menanggapinya seperti apa? Ya, kalau social justice perlu ditanggapi dengan baik karena itu memberi masukan dari opini-opini yang berkembang di masyarakat. Ini banyak disebut sebagai social justice warrior ya, justru pejuang-pejuang dari luar. Tetapi ada street justice. Orang-orang nggak tahu apa-apa ikut maki-maki kalau nggak suka, nggak sesuai sama pikiran. Ini yang jangan terjadi di negara hukum ya. Ini sering dilabel pita kuning ya, geng pita kuning. Ini jangan sampai terjadi karena negara hukum. Nah, bagi saya yang saya perhatikan secara ideal, ini saya bicara secara ideal ya, nggak tahu ahli lain lah. Kalau saya kan memang apa yang saya jalani itu ada dimensi-dimensi. Kalau jaksa menuntut 12 tahun, 8 tahun, seumur hidup, itu dimensi jaksa. Tentu jaksa punya dasar. Jaksa ini berpengalaman dan orang-orang terpilih yang maju diawasi lagi sama komisi kejaksaan. Tentu ini mempunyai dimensi yang nanti menjadi berkembang di masyarakat yang tadi ditanyakan bagaimana suara social justice. Nah, tentu itu bagus memberi masukan, jangan street justice. Saya bilang orang nggak tahu apa-apa marah-marah kalau nggak sehat dengan hatinya. Ini yang nggak boleh terjadi. Jadi bagi saya itu merupakan bagian dari dimensi yang dikatakan adanya holistik, adanya pandangan secara keseluruhan, yaitu apa yang dilakukan, apa yang ancaman hukumnya terjadi, apa khusus untuk JC, justice kolaborator, sama apa yang diberikan sebagai JC, haknya, apa yang keseimbangan merupakan tanggung jawabnya, deliktum, apa deliktumnya, itu harus holistik juga. Jadi bagi saya itu hal yang dimensi jaksa, dimensi masyarakat boleh saja berkembang, nanti dimasukkan dari pertimbangan bagi pengamat semuanya, tetapi hakimlah yang menentukan dengan dimensi hakim, dimensi keadilan, bukan undang-undang begitu. Prof, ini menarik sekali dimensi hakim kalau melihat tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap Baradae begitu ya, yang katakanlah dia dituntut 12 tahun, kemudian ada juga tadi kita kaitkan dengan social justice ataupun tuntutan dari masyarakat yang mengatakan nilai kejujuran hanya 12 tahun. Namun nanti ya, Prof, dijawab pendapatnya usai jeda, dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Breaking News kasus Sambo akan kembali. Pemirsa, Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan mantan Hakim Agung periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun. Prof, kalau tadi sebelum jeda kita berbicara mengenai dimensi hakim yang tadi Prof sempat jelaskan begitu ya, untuk memutuskan suatu perkara di mata hakim begitu ya, melihat tuntutan Barada Richard Eliezer 12 tahun, dan kalau kita kaitkan dengan tuntutan sosial dari masyarakat juga yang mengatakan kejujuran hanya dinilai 12 tahun, ini sebenarnya seperti apa, Prof? Ya, saya kalau memulai dengan apa itu dimensi hakim, tentu saya memulai dengan bagaimana hakim memutuskan yang pertama tentang justice kolaborator atau JC itu diterima apa tidak. Karena banyak JC yang ditolak, tidak diterima, sehingga dia berkedudukan tidak JC. Dia hanya berkedudukan sebagai orang yang membuka, yang mempunyai diberi penghargaan. JC itu kan bekerja sama, tidak berkaitan langsung dengan dia pun, dia harus bisa membuka. Ini kalau kita mengamati hal yang terjadi dalam peristiwa ini kan ibunya korban, keluarganya Yosua itu membuka kotak Pandora dari yang tadinya dikatakan sudah diformalin, dikubur saja selesai, jangan dibuka. Dia lawan dibuka, ini yang buka kotak Pandora. Di mana kedudukan Eliezer? Dia membantu mengungkapkan lebih lanjut. Itu jasanya juga cukup besar di situ. Tetapi dia bukan pengungkap fakta seperti yang disuarakan oleh banyak pihak ya. Ini saya bicara dimensi hakim. Hakim berpikir tentu runtut
Nah, dialah yang nanti berjasa. Berapa besar jasa itu? Itu ada hitungan yang bernama holistik, menyeluruh antara kedudukan sebagai JC dan antar deliktum yang yang berbeban dari yang bersangkutan untuk juga bertanggung jawab secara delik, secara perbuatan melawan hukum. Kira-kira itu pandangan saya. Saya mohon maaf kalau pandangan tidak disukai oleh banyak orang. Kalau social justice bisa menerima karena mengerti. Tapi apa yang mengatakan ngomong apa itu? Nah, itu straight justice. Orang-orang pinggir jalan yang tidak tahu ikut campur. Ini memperkeruh suasana dan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam dunia hukum atau dalam negara hukum. Prof, untuk berkaitan dengan justice kolaborator tadi ini menarik sekali, banyak juga pertanyaan masyarakat. Apakah memang untuk memutuskan apakah kemudian diterima atau ditolak seorang terdakwa yang menjadi justice kolaborator ini biasa, Prof, dapat dilihat baru setelah nanti vonis, bukan di awal persidangan, begitu, Prof? Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Yang pertama itu diusulkan dalam bentuk rekomendasi, itu bunyi undang-undang. Ya, bunyi undang-undang di LPSK diselipkan itu karena itu tambahan pada perubahan undang LPSK yang lama, menitipkan satu konsep baru yang bernama justice kolaborator yang diadopsi dari kejahatan tipikor dari Amerika Serikat, juga belum lama di sana. Nah, ini kita di pidana umum ini juga baru berapa? Tidak lebih dari 5 ini JC yang dikembangkan di PIDUM ini atau pidana umum, ya. Sebut saja malah ada setengahnya juga menyangkut kepada tipikor. Sebut saja perkara ketua DPR RI beberapa tahun yang lalu mengenai IKTP, itu juga menggunakan ini. Nah, tetapi tetap dihukum berat kan? Tetap dihukum cukup berat karena apa? Ada holistik yang mengukur antara jasa sebagai JC dan deliktum yang dia pertanggungjawabkan keuangan negara demikian besar. Ini hanya ungkapan-ungkapan saya. Mohon maaf sekali lagi yang tidak suka jangan menista saya karena saya nggak jadi sampah. Di nista pun saya nggak jadi sampah. Di sanjung saya nggak jadi rembulan. Itu sering saya ungkapkan. Tapi begini, Mbak Ana, kalau kita sebut JC itu apa? JC itu satu kedudukan yang bukan taken for granted, ya. Bukan itu langsung menjadi segalanya. Ada keseimbangan. Ada deliktum yang dia bertanggung jawab apa perbuatan dia sebagai terdakwa itu. Dia kan terdakwa juga. Apa mau dihapus semua dengan ini? Soalnya semua orang menjadi justice, menjadi JC. Sebaliknya juga orang bisa nggak mau jadi JC. Anggapan-anggapan orang yang tidak tahu. Ini perlu pembelajaran ke publik, ke masyarakat supaya jangan terlalu berharap tinggi, ya. Jangan mempunyai ekspektasi yang demikian tinggi. Harus dicerahkan dari awal. Dari awal saya cuap-cuap begini sampai saya dibenci banyak orang, tidak masalah buat saya, tapi saya mengungkapkan ini loh yang ada, ini ketentuannya. Saya harus berani mengambil langkah ini. Oke, Prof. Kalau misalnya artinya sudah biasa untuk JC yang tadi baru Prof katakan baru begitu ya di Indonesia, diadaptasi di Indonesia ini baru dikatakan ketika vonis begitu. Baru bisa kita lihat karena putusan apakah diterima ataupun ditolaknya itu ketika vonis baru diketahui. Iya, bukan vonis. Ketika akan menjatuhkan vonis, jaksa merekomendasi apa tidak. Kan ini kan baru dari LPSK, rekomendasi namanya. Mengusulkan dengan data-data yang cukup baik sehingga ada diterima sebagai JC. Nah, tetapi kan tidak ada kemungkinan yang lain juga bisa sebenarnya. PC bisa, tapi PC ternyata tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh LPSK. Jadi itu JC publik mesti tahu dengan baik. Jangan ekspektasi terlalu tinggi. Karena ini harus ada perjuangan berat bagi yang bersangkutan. Bisa membuka, bekerja sama. Namanya juga kolaborator kan. Orang yang mau berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum ini dipenuhi dengan kuat, ya. Tidak sekedar menceritakan yang dialami, itu saksi. Dia harus bisa mengungkapkan, menjadikan perkara ini beda, ya. Kalau pengungkap fakta itu ibunya korban lebih kuat di keluarganya itu. Demikian keras perjuangannya itu sehingga tidak dikubur secara umum sebagaimana yang telah diskenariokan. Ini jasanya luar biasa si ibu ini, sehingga hakim akan menghormati juga bagaimana kehendak si ibu. Prof, ini masih tentang Barada Richard Eliezer ya, Prof. Ini yang seorang eksekutor juga, kemudian justice kolaborator juga. Nah, Barada E ini kan dikatakan bahwa menembak atas dasar perintah atasan begitu. Bukankah kalau pelakunya
atas perintah atasan, mungkin bisa dikoreksi ya Prof, apakah pelakunya ini bisa tidak diadili, artinya tidak terkena pidana ketika ini dia melakukan sesuatu atas perintah atasan begitu? Bisa, kalau mengacu pasal 51 ayat 1, bisa, yaitu perintah yang ada kewenangannya, perintah yang diberikan oleh orang yang punya kewenangan atas perintah itu. Si penerima perintah juga harus memperhatikan kewenangan pemberi perintah untuk menembak mati atau menembaklah di tempat yang cenderung mematikan itu apa ukurannya. Di ayat 2-nya perhatikan, kalau perintah itu tidak sah, ada kalimat tepatnya begitu, maka penerima perintah tidak mendapatkan apa dimaksud di ayat 1, kecuali dengan etiket baik. Nah, kita ukur etiket baiknya. Etiket baik itu ada di ukuran-ukuran norma, yaitu di Perpol, karena anggota Polri ada peraturan Polri nomor 7 tahun 2022, yaitu ada di situ di pasal 11. Pimpinan memberikan perintah kepada bawahan tidak boleh dilakukan apabila melanggar, ya, disebut sebagai lengkapnya ini kaidah hukum, melanggar kaidah agama, melanggar kaidah kesusilaan, itu jelas. Jadi artinya semua terkait dengan ini ada ukurannya. Oleh karena itu mari kita berpikir secara legal. Jadi ada social justice yang memang orang yang tahu. Nah, tapi social justice diimbangi dengan legal justice di mana pengadilan berlangsung. Hakim memperhatikan sesuatu yang sifatnya legal, tapi yang non legal diperhatikan. Saya sebut tadi bagaimana ibunya ini berjuang keras. Eliezer berjasa untuk mengungkapkan, itu hal-hal yang di luar hukum, ya, non yuridis yang diperhatikan oleh hakim sebagai keseimbangan hakim memberikan prestasi kepada para pihak. Oke. Prof, ini mungkin yang menarik juga ketika replik kemarin begitu ya, jaksa penuntut umum sempat mengatakan bahwa eksekutor, bahwa kuasa hukum ini lupa bahwa Baradae ini seorang eksekutor, penembak utama penyebab kematian dari Brigadir J. Namun mereka juga mengatakan ataupun kuasa hukum mengatakan bahwa Baradae ini menembak atas perintah Verdi Sambo yang merupakan atasannya begitu. Prof, melihat ini dari mata hakim bagaimana ini Prof? Kalau hakim dengan dimensi hukum, ya, bukan yang non hukum tadi, maka yang dikatakan adalah bagaimana pertanggungjawaban penerima perintah atas ketentuan yang ada. Memang disuarakan dia ini pangkatnya rendah, mana mungkin melawan kepada pimpinan, tapi aturan menentukan dia harus bisa menolak dan melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi lagi tentang hal ini. Nah, ini kan menyangkut keberanian. Beranikah dia? Dan ini terungkap ketika Pandora telah dibuka, peti Pandora itu, yaitu kalau tidak terjadi selesai. Andai kata si keluarga korban Yosua tidak mengungkapkan ini, tidak berani berjuang untuk ini dibuka, wah ini bukan bangunan biak, bukan tembak menembak. Lalu ini akan dikubur biasa. Kalau dia tidak punya adat ulos, ini akan dikubur biasa. Selesai semua urusan, baik yang menyuruh, yang disuruh, yang berkait-kaitan ikut serta itu hilang semua. Nah, ini harus bayangkan sebaliknya. Oleh karena itu saya harus berani mengungkapkan ini. Terserah saya mau dibully seperti apapun oleh street justice. Karena kalau social justice tidak, social justice betul tahu persoalannya. Ini ngomong apa itu aja di komentarnya begitu. Jadi kan sulit kita menghadapi masyarakat secara utuh, ya, harus dipilah. Siapa yang social justice memberi ide-ide, termasuk banyak sekali ya pejuang pertama ketika si ibu ini membongkar, ada pertama itu yang mendorong melaporkan ke Mabes Polri misalnya, itu pejuang-pejuang yang disebut sebagai social justice. Oke, baik. Prof, kalau misalnya kita lihat 12 tahun penjara begitu tuntutannya, bagaimana jaksa melihat hal tersebut tadi dengan pro dan kontra yang ada tentunya dari JPU dan juga kuasa hukum? Namun Prof nanti dijawab ya Prof usai jeda. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Breaking News kasus Sambo.